buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Seperti yang aku jelaskan di video kemarin, di tank ini tuh nggak ada aku suplai pupuk sama sekali karena pupuk yang Evolution series dari One Research itu aku kehabisan. Tapi kabar baiknya pupuk-pupuknya udah pada datang. Nah, pupuk-pupuk yang aku gunakan di sini ada makro mikro yang udah jadi satu. Terus ada juga dikirimin CO2 karbon ya, yang CO2 cair, liquid karbon. Terus potasium, fosforus, terus potasium atau kalium. Terus ada iron adiktif atau zat besi ya, kurang lebih. Terus trace sama nitrogen. Nah, untuk nitrogen sendiri aku udah nggak bakalan kasih lagi. Cuman karena di tank ini lama nggak aku kasih pupuk, jadi aku tambahin aja nitrogennya sedikit. Jadi bentar lagi bakalan kita kasih pupuk. Cuma aku mau ngasih sedikit kabar buruk di tank ini. Untuk karpetnya sendiri ya tunas-tunas baru sudah mulai merambat sebenarnya. Cuman kalau menurut aku ini stunting karena kekurangan nutrisi ya. Cuma nggak masalah. Untuk monte pun sudah mulai merambat, sudah mulai kelihatan agak ngarpet kan dari yang kemarin. Terus ada beberapa alga yang mulai muncul karena lampu yang sudah kukurangin. Nutrisi juga mungkin udah kurang banget lah ya. Ini di Proserpina diskusnya ngalangin. Nah, di Proserpina parkuba selain warna yang udah agak pucat juga ada alga di beberapa daun. Sama waktu kemarin yang Aponogeton madagascariensisnya ketutupan cahayanya, akhirnya daun-daun tua pada melting karena yang sebelumnya lampu full pakai 12 jam kukurangin jadi 5 jam, akhirnya ya mulai melting lah, aman. Nah, di bagian kanan ternyata Ludwigia glandulosanya itu sakit karena kekurangan cahaya mungkin menurut aku, karena spektrum di bagian kanan kiri terus agak menjorok ke depan itu kan nilai parnya berkurang ya. Yang paling fokus nilai par paling tinggi itu kan di titik tengah. Yang titik tengah sih subur semua. Untuk maintenance tadi barusan aku ganti air kurang lebih 50%. Jadi sudah waktunya sekarang kita suplai nutrisi tambahan. Kita langsung pemberian pupuk aja. Nah, sekarang aku coba jelasin lagi cara pemakaian pupuk yang aku lakuin ya. Nah, untuk pemakaian pupuk sendiri, kadar liter pemakaian pupuk per milinya itu kalian bisa hitung dulu volume air yang ada di tank kalian. Cara mengukurnya tinggal kalian panjang kali lebar dibagi tinggi. Nah, hasil dari perkalian dan pembagian tadi itu adalah total liter air yang ada di akuarium kalian. Nah, akuarium dat sendiri ukurannya itu 120 kali 40 kali 40 ya. Jadi 120 dikali 40 terus dibagi 40. Hasilnya adalah 120 liter total air yang ada di tank dat style ini. Jadi pemakaian pupuk yang aku beri itu kurang lebih sekitar seharusnya itu per item kurang lebihnya 12 mili setiap sekali suplai. Hitungannya itu per minggu ya, bukan per hari. Tapi di sini aku suplai per hari, kurang lebih aku pakaikan 4 mili per item. Jadi kurang lebih kalau dikalikan 6, 4 itu dapatnya 4 dikali 6 itu 24 mili ya. Aku makanya kulipatkan jadi 2 karena lampu yang kusuplai itu super highlight, ditambah CO2 juga mendukung, nutrisinya juga stabil sebelum kehabisan ya. Jadi saranku buat kalian yang pengen nyuplai pupuk secara teratur dengan dosis yang pas, usahakan ukur volume air kalian. Selebihnya tinggal kalian lihat perkembangan di 2 minggu ke depan dengan takaran pupuk yang kalian suplai. Itu kan perkembangannya bakal ketahuan dari bentuk daun, pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, pemberian pupuk udah selesai. Untuk treatment alganya sendiri aku nggak ada yang muluk-muluk karena tank ini waktunya tinggal kurang lebih 20 harian ya. Bakalan kita bongkar terus lanjut ke tank YPLC. Cuman
Tetap aku rawat, pergantian air tetap di 2 hari sekali sekarang, nggak setiap hari lagi. Ntar alganya sesudah kita pupuk, terus pergantian air tetap rutin. CO2 juga sudah kita supply stabil di 2 bps per second. Perlahan alganya bakalan menghilang sendirilah nanti. Tinggal pasukan pekerjanya aja nanti yang bekerja. Entah itu udang dan keong yang mau tugas membersihkan. Nah, terus aku juga mau ngasih sedikit kabar buat tank yang barusan kita setting kemarin. Tank yang ini kabar buruknya lampu kandila jet seriesnya 1 itu kecemplung dalam air dalam posisi hidup. Jadi waktu itu aku tidur mungkin kayaknya, entah tikus atau apa yang nyenggol, jadi dia kecemplung dalam air dan mati. Akhirnya aku ganti pakai HPL di bagian belakang. Dudukannya pun juga sementara ya biar aja lah. Jarak lampu sekarang kurang lebih 8 cm aja dari permukaan air. Rotala sendiri sudah aku tanam padat, sudah padat banget. Terus Aerial Kaulon SPP 6 juga sudah aku masukin. Posisi air sekarang sudah bening banget, sudah kristal clear lah ya bahasanya, karena rumah bakteri yang aku masukkan itu banyak banget. CO2 juga stabil. Aku pakai itu nggak nyampe 1 bubble per second, bisa kalian lihat. Nah, untuk CO2 sendiri aku cuman pakai biasa Cisot. Jadi kita lihat perkembangannya nanti, minusnya apa, kekurangannya apa, nanti bakalan aku jelaskan semua. Untuk pemakaian pupuk aku belum pakai, ya mungkin seminggu kemudian aku baru pakai. Sementara aku pergantian air aja rutin setiap hari. Tadi juga barusan aku ganti air. Di beberapa titik juga udah aku tambahin Mosplam di tempat yang kemarin ada lemnya. Terus Bucepalandra juga ada aku masukin. Apalagi yang aku tambah, oh ya sama ini Ludwigia Senegaliensis, di sebelahnya Rotara Ramosior Sunset ya. Itu ada aku masukkan Ludwigia Senegaliensis. Ya kita coba-coba aja dulu, tanam padat sekalian kan. Nah, terus di Rotala HRA nya sendiri ada nyempil Rotala rotundifolia. Tuh kelihatan warnanya beda sendiri kan. Ini tuh di belakang juga. Karena aku mau metik tanamannya tuh posisinya malam, gelap banget, jadi nggak ketahuan. Cuman sisanya dominan Rotala HRA sih, nggak masalah, biar itu jadi gradasi. Nah, mungkin sementara itu aja yang bisa aku jelasin. Selebihnya jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next video. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Share, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang lain.